Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat terus ya. Nah, sebelumnya gue ucapin selamat datang di channel Bukan Perawat Biasa teman-teman. Dan gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini dengan cara subscribe, share, serta like. Gue doain teman-teman semua sukses terus, sehat terus, dan berkah terus ya, amin. Nah, pada video kali ini gue cuman mau berterima kasih sih, intinya mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu support channel ini ya, udah mantengin terus channel ini ya. Gue mau sedikit cerita pengalaman gue berkarir di YouTube ya teman-teman ya. Iya, bukannya berkarir, maksudnya perjalanan gue awal nge-YouTube sampai kemarin ya, sampai bulan Juli gue gajian teman-teman ya. Jadi gue gajian itu setelah dari berapa bulan ya, mungkin setelah 7 bulan, 8 bulan berjalan di YouTube, gue baru ngerasain gajian ya teman-teman ya. Jadi awalnya gue punya channel ya, namanya Rens Family, yaitu channel campuran ya teman-teman ya, dimana gue suka otak-atik bongkar motor, bongkar mobil ya. Terus ya akhirnya channel itu waktu itu udah berkembang ya, subscriber juga udah ratusan, maksudnya udah 300 gitu kan, lumayan ya. Cuman gue ngobrol sama temen gue, katanya kayaknya kalau nge-YouTube itu paling cepat kalau channelnya itu cuma satu dah, dalam artian satu bahasan gitu. Misalnya kalau main bola semua kan, kalau main game semua gitu ya. Akhirnya gue oh iya ya udah, channel gue yang satu gue tinggalin aja ya, Rens Family. Tapi channel itu diisi sama istri gue teman-teman ya. Istri gue bikin daily vlog di channel itu. Nah akhirnya gue bikin channel baru lagi ya. Gue ngerasain lagi nyari subscriber dari nol teman-teman gitu ya. Di channel ini gue pertama itu nama channelnya Belajar Keperawatan. Terus gue rubah ya, gue pengen campuran namanya channelnya jadi seputaran rumah sakit, sekitaran ya, pembahasannya itu aja ya. Dan sampai akhirnya channel ini berubah nama ya, ketika gue lagi bengong ya, lagi perjalanan pulang ya, masa gue jadi perawat begini-gini aja sih ya. Akhirnya gue mutusin nama channel ini Bukan Perawat Biasa teman-teman gitu ya. Terus kenapa sih gue bikin video? Awalnya jadi memang kalau buat YouTuber pemula ya, untuk bikin video itu jangan jangan ngejar target karena uang teman-teman. Gue dulu ngejar target karena uang gitu ya, kayaknya lama banget dan naik subscriber gitu ya, kepikiran mulu belum ada yang nonton video. Akhirnya gue pola pikir gue kebuka teman-teman ya. Waktu video keberapa itu gue upload nggak ada yang nonton, akhirnya gue mikir gini, udah bikin channel kayaknya nggak ada susah kayaknya kalau buat nyari uang gitu ya, kalau buat diutamain ya. Akhirnya gue mikir gini, gue bikin channel semoga bisa nambah informasi buat teman-teman perawat ya, karena gue dulunya nggak pinter ya teman-teman ya. Apalagi kalau dosen ngejelasin gitu, kadang-kadang di otak gue kagak nyambung, yang ngitung rumus obat segala macam ya. Sampai akhirnya gue mikir ya udah, semoga channel ini bisa jadi amal jariah gue ya kalau gue meninggal gitu sih intinya. Dari situ gue ngejalanin bikin video itu have fun aja teman-teman ya. Gue upload, ada pengalaman begini gue upload ya, cara-cara sederhana aja gue upload ya, kayak cara masukin obat lewat selang infus itu gue upload ya. Padahal menurut gue itu hal yang biasa aja gitu ya, tapi ternyata yang kayak gitu malah justru banyak yang nonton gitu ya. Ya intinya sih itu ya. Ya udah, akhirnya gue ngejalanin dengan have fun ya. Waktu itu gue masih kerja ya, sampai akhirnya gue nyatain gue mau resign aja ya. Gue mau resign bukan karena YouTube ya bro, gue resign karena karena pada saat itu situasi kondisi kurang nyaman teman-teman, pokoknya dalam pekerjaan itu kayaknya suasana udah nggak nyaman gitu ya, intinya sih kayak gitu. Terus gue juga banyak mempertimbangkan sesuatu ya udah akhirnya gue resign ya. Mungkin nanti gue bikin video alasan gue resign dari rumah sakit ya, nanti kapan-kapan gue bikin deh. Terus udah gue akhirnya nge-YouTube akhirnya gue dimonetisasi teman-teman ya. Oh iya teman-teman, di sini gue nge-YouTube itu modal handphone doang ya, gue nggak pakai laptop ya. Terus ini yang gue pakai nih mikrofon ini ya. Ini dulu gue belinya, ini dulu gue pakainya tripod yang biasa ya,
tripod yang 35 ribuan ya, sampai sekarang juga masih gue pakai. Terus mikrofonnya ini gue pakai yang 12 ribuan pada saat itu ya. Pas gue ada rezeki akhirnya gue mau ya ada rezeki lebih lah pokoknya, intinya akhirnya gue beli peralatan yang kayak ini, mikrofon ini gue beli yang mahalan dikit lah biar suaranya jelas gitu teman-teman. Terus mulai beli tripod, terus mulai beli handphone ya, karena dulu handphone gue ngerekam itu modal handphone J5, Samsung J5 ya. Cuman sekarang udah nggak bisa teman-teman ya. Terus pakai ganti Redmi 4 Prime kalau nggak salah. Terus juga lemot ya, akhirnya sampai gue putusin gue beli handphone aja buat nge-YouTube gitu. Nge-YouTube itu uangnya nggak seberapa ya kalau buat pemula kayak gue aja gajian itu kan minimal kalau udah $100 ya. Dalam sebulan itu pencapaian gue itu cuma $9, tapi alhamdulillah tiap bulan itu selalu naik teman-teman kurvanya. Pendapatan gue awalnya $9, $18 per bulan, sampai akhirnya kemarin itu gue gajian bulan Juli ya, dan gue gajian itu sebesar 1.800.000 gitu. Alhamdulillah banget. Dan yang teman-teman harus tahu ya, ngebangun channel edukasi ini sebenarnya apa ya, gampang susah ya. Pertama, apalagi ini berkaitan dengan medis ya, banyak pandangan orang dengan medis ini ya, bukan pandangan orang, maksudnya pandangan sesama sejawat gitu ya. Ini berbeda-beda teman-teman ya. Kadang juga gue kalau nge-share ya, gue waktu itu sering nge-share tuh di Facebook teman-teman. Gue sering nge-share di Facebook ya, sampai gue diblokir sama Facebook. Jadi gue ngirim video gue ke grup-grup perawat ya teman-teman ya di Facebook gitu ya. Banyak juga yang ngajakin berdebat teman-teman. Jadi dalam artian gini, kok begini sih, harusnya bukan begini, emang gimana sih gitu kan, harusnya nggak boleh begitu ya. Jadi apa yang gue upload katanya nggak boleh gitu teman-teman, teorinya salah gitu. Cuman kadang-kadang gue mikir ya, ini orang yang komentar ini orang berpengalaman apa orang cuman gede omong doang gitu. Gue sering kok, banyak kok sampai sekarang ada aja gitu ya beberapa orang yang kalau ngeliat video gue gitu komentarnya, ini salah nih, harusnya nggak boleh begini, teorinya harusnya begini ya. Cuman kadang kalau gue pribadi, gue ini bikin video bukan secara teori murni ya, tapi gue juga belajar teori gitu. Maksudnya gue juga nggak goblok-goblok amat gitu, gue tahu kok teori. Cuman ada beberapa hal yang di lapangan itu nggak bisa dicampur tanganin sama teori teman-teman. Justru kita banyak pengalaman ketika kita ada di lapangan. Kasarnya pada saat kita bekerja, pada saat kita PKL ya kayak gue bikin tuh kan cara menggunakan alkohol swab yang bener kan. Kalau di teori kan cuma sekali seret, kalau menginfus sekali seret. Tapi nyatanya kan kalau di lapangan, kalau banyak yang dakinya tuh teman-teman ya, itu digosok sekali dakinya pada keluar ya. Masa kita langsung infus pas banyak dakinya, kan kita pasti berkali-kali bersihin kayak gitu. Dan ganti kapas alkoholnya. Ya mungkin itu aja sih ya teman-teman ya. Pokoknya ngebangun channel edukasi itu ya menurut gue ya susah-susah gampang gitu ya. Dan alhamdulillah sih gue udah gajian ya. Terus juga intinya gue ngebangun channel ini, gue yakin suatu hari gue itu pasti bakal meninggal teman-teman ya. Karena ya berbekal pengalaman gue ya, gue di UGD jaganya, gue kerja di rumah sakit 2 tahun teman-teman ya. Kalau sekarang resign dari rumah sakit, gue kerja di klinik ya. Jadi berbekal pengalaman gue di UGD 2 tahun teman-teman, itu ada orang meninggal pas lagi buka pintu UGD, jatuh plus apnu lah langsung ya, kejang segala macam. Ada yang sampai tempat tidur kita dorong lagi di bangkar, kejang. Ya pokoknya ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di Alfamart, ada yang lagi main, ada yang lagi di taksi gitu. Itu banyak banget ya. Jadi sampai gue mikir suatu hari gue juga bakal meninggal, dan gue nggak tahu meninggal gue dalam kondisi apa. Dan gue percaya ya surga dan neraka itu ada ya menurut agama gue ya. Jadi gue mikir amalan apa ya yang bisa ngalir terus pahalanya gitu ya. Ya salah satu pernah gue dengar katanya ilmu yang bermanfaat ya. Ya udah akhirnya gue ngemodalin YouTube ini teman-teman gitu. Makanya gue di channel ini kebanyakan sering berbagi channel informasi edukasi ya teman-teman ya. Kalau channel prank-prank begitu gue kagak bisa, dan gue sebenarnya orangnya humoris ya menurut gue pribadi ya. Cuman kayaknya kalau prank-prank gitu kadang-kadang kagak, bukan gue banget gitu. Karena tujuan awal gue nge-YouTube intinya
gue nyari, bukan nyari berkah dunia doang ya, gue nyari berkah dunia sama di akhirat teman-teman gitu. Dan alhamdulillah gajian YouTube kemarin 1,8 gue beliin alat ya. Nanti kita lihat alat apa yang gue beli gitu ya teman-teman ya, di video selanjutnya ya teman-teman ya. Pokoknya gue ngucapin banyak terima kasih ya buat yang mahasiswa nih ya, buat yang mahasiswa yang lagi belajar. Ini gue mohon maaf ya, gue ngomongnya pelan-pelan soalnya ini tengah malam teman-teman. Ini jam 12:30 teman-teman, 1:30 malam. Jadi gue ngomong pelan-pelan takutnya anak gue sama istri gue bangun. Jadi buat mahasiswa nih ya yang lagi kuliah, yang mau PKL ya, pesan gue sih gini ya, teman-teman pasti bisa kok gitu ya. Kata bodoh itu, kata goblok itu, kata tolol itu cuman ada pada mereka yang menganggap kita nggak bisa apa-apa ya, tanpa mereka tahu kalau kita ini perjuangannya ibaratnya apa ya, tanpa mereka tahu apa yang telah kita perjuangkan gitu teman-teman ya. Gue sendiri dulu bukan orang yang bukan orang yang pintar gitu ya, dan ada banyak juga teman gue yang sekali jelasin itu langsung paham ya, sedangkan gue dijelasin berkali-kali itu nggak pernah paham-paham ya. Dan akhirnya gue nemuin cara gue sendiri ya, di kalau PKL tuh gue gimana caranya ya, nginpus macet gimana benerinnya, itu gue pelajarin teman-teman. Semua gue pelajarin, kakak perawatnya gue pelajarin gimana dia ngambil darah, gimana dia cara benerin selang infus ya kan, gimana dia nyebokin pasien, gimana dia komunikasi sama pasien ya. Dan kadang-kadang kita itu kalau lagi PKL ya buat mahasiswa ya, kita jangan pernah pokoknya nih buat mahasiswa dan buat perawat yang masih junior ya, pokoknya kita nggak pernah nunjukin kepengetahuan kita gitu. Dalam artian gini ya, kita kalau pertama kali ketemu senior ya, atau nggak jadi anak baru ya, itu menurut gue kita harus kosongin aja nih otak kita gitu. Jangan kita ngadu teori sama orang ya. Justru kita nanti kalau kita ngadu teori sama orang, kita nanti nggak dapat ilmu. Kasarnya kita punya gelas nih ya, kata Bob Sadino gini ya, kita kalau ketemu orang itu anggaplah otak kita tuh kosong, gelas yang kosong nggak ada airnya. Jadi ketika kita ketemu orang lain, nanti gelas kita akan terisi penuh sama pikiran-pikiran mereka. Nah dari situ kita bisa jadi banyak pengalaman teman-teman gitu. Jadi kalau ketemu orang, kalau teman-teman punya teori yang terbaru, ya udah biarin aja dulu, liatin aja, kita dengerin aja dulu lawan bicara kita ya, kita diskusi bareng-bareng ya. Biasanya tiap orang itu punya pendapat yang berbeda-beda gitu, dan kita jangan ngambil sudut pandang dari kita sendiri. Coba kita lihat sudut pandang dari sisi lain gitu teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang lagi kuliah kesehatan semangat terus ya. Mungkin yang sekarang nggak bisa nginfus, suatu hari lu pasti bisa nginfus, karena awalnya gue juga nggak bisa nginfus teman-teman gitu. Dan nginfus itu bisa karena terbiasa gitu ya. Semuanya itu bisa karena terbiasa, bukan karena pandai teori, itu enggak ya. Bisa karena terbiasa. Bismillah aja teman-teman ya. Kalau mau nusuk infus ya, teman-teman ibaratnya pelan-pelan, hati-hati ya. Karena kan teman-teman tahu ya rasanya ditusuk ya. Pokoknya jangan gituin orang kalau nggak mau digituin gitu kasar ya. Ya jadi teman-teman semangat terus ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.